Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar kembali bersama Ibu Delima. Di pembelajaran ini kita akan belajar PPKN tema 3 subtema 2. Tapi sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan. Bimbing, berkati, lindungi anak-anak kami yang ada di rumah supaya selalu sehat sehingga dapat mengikuti setiap pembelajaran online. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di pembelajaran PPKN ini kita akan belajar tentang gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama secara bersama-sama atau juga berkelompok untuk mencapai suatu tujuan. Gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Karena dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan juga mempererat persaudaraan kita. Nah, itulah dia nak tentang gotong royong. Berikutnya adalah manfaat gotong royong. Yang pertama yaitu meringankan beban orang lain. Di sini kita harus saling membantu. Karena sebagai makhluk paling sosial, kita harus saling menolong, saling membantu orang yang kesusahan. Sehingga beban orang tersebut menjadi ringan. Itu anak-anaknya. Yang kedua adalah dapat mempererat ikatan persaudaraan. Dengan kita bergotong royong, kita lebih mengenal ya satu sama lain saudara kita. Itulah dia nak. Yang ketiga adalah pekerjaan cepat selesai. Dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Karena itu kerjasama atau bergotong royong. Oke, anak-anak? Jadi, inilah dia manfaat gotong royong yang harus kita laksanakan dan kita lakukan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Berikutnya adalah contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Coba kamu lihat anak-anak gambar yang ada di layar. Itu murid sedang membersihkan lingkungan sekolah. Kenapa mereka membersihkannya? Supaya mereka merasa nyaman, ya, sejuk tinggal di situ. Jadi kalau kamu disuruh membersihkan lingkungan di sekolah maupun di dalam kelas, kamu tidak boleh tidak bekerja, tapi bekerjalah dengan teman-temanmu supaya pekerjaan yang berat tadi menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua adalah kerja kelompok. Kerja kelompok biasanya dilakukan 2 atau 3 lebih beberapa murid. Nah, di dalam setiap kerja kelompok, setiap orang atau setiap murid memiliki pendapat yang berbeda. Nah, kan ada tugas-tugasnya banyak dikasih nih. Makanya kita harus saling bersama-sama mengerjakan tugas tersebut supaya cepat selesainya. Yang ketiga, mempersiapkan kegiatan sekolah. Contohnya mau menyambut 17 Agustus. Itu kan anak-anak ada perlombaan. Nah, di sini juga harus kita bekerja sama. Apa saja yang harus disiapkan dalam menyambut 17 Agustus tersebut supaya
cepat selesai dan semua mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, anak-anak, inilah dia contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Masih banyak lagi contoh-contoh yang berikut, contoh-contoh yang lain. Oke, anak-anak? Berikutnya, contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Coba kamu lihat gambar yang pertama. Itu adalah membersihkan lingkungan RW. Nah, setiap warga RW ya saling membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kenapa Bu harus dibersihkan? Itu supaya nyaman tinggal di tempat tersebut dan lingkungan tersebut terlihat bersih dan indah dilihat. Nah, setiap rumah tangga harus saling bekerja sama. Oke anak-anak, contoh yang kedua yaitu memperbaiki rumah ibadah. Nah, ini sedang masyarakat memperbaiki masjid. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, kita harus saling bergotong royong. Nah, supaya apa? Supaya mempererat persaudaraan. Ya anak-anak, dan juga cepat selesai. Itu dia. Yang ketiga ini memperbaiki jalan umum. Nah, biasanya kalau jalan umum kan itu dijalani oleh pejalan kaki, ya, kendaraan. Nah, jadi di sini tidak cukup satu orang yang bekerja, tetapi beberapa kelompok supaya cepat selesai. Nah, sehingga kendaraan ataupun orang bisa berjalan. Seperti yang Ibu katakan, pekerjaan yang berat menjadi ringan dengan adanya bergotong royong. Inilah dia anak-anak, contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Kamu bisa melihat di sekitar rumahmu. Misalkan ada juga mempersiapkan suatu pesta. Nah, itu juga gotong royong. Atau juga misalkan ada arisan di rumah. Nah, itu juga gotong royong bekerja sama untuk mempersiapkan agar cepat selesai. Oke anak-anak? Selanjutnya, contoh gotong royong di lingkungan rumah. Yang pertama, yaitu membersihkan lingkungan rumah. Nah, biasanya kan di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada abang. Nah, semua itu berbagi-bagi tugas seperti gambar yang ada di layar. Lihat, adik dan ayah itu sedang mengepel. Nah, ibu dengan kakak lagi mengelap. Nah, inilah kerja sama di lingkungan rumah. Jadi pekerjaannya jadi cepat selesai. Yang kedua yaitu mempersiapkan acara arisan keluarga. Nah, ini juga salah satunya. Mempersiapkan supaya cepat selesai. Nah, itulah dia nak, contoh gotong royong di lingkungan rumah. Nah, yang berikutnya adalah tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar dan tidak berlebihan. Nah, bagaimana Bu contoh yang hidup sederhana itu? Contoh hidup sederhana yang pertama adalah menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Jadi walaupun kamu banyak uang jajannya, kamu harus menabung. Dan tidak membeli suatu barang yang tidak penting. Jadi sama seperti ini, misalnya kamu mau belanja, kamu harus dari rumah harus tahu apa yang harus kamu beli. Jadi sampai ke supermarket langsung, jangan lagi beli ini beli itu. Itu di anak-anak ya. Yang kedua, membawa bekal dari rumah. Nah, ini juga hidup sederhana. Nah, dengan kamu membawa bekal dari rumah, kamu juga lebih sehat ya, karena masakan orang tua. Tapi kalau kamu beli-beli makanan di warung,
tiap hari itu akan membuat kamu boros. Ya anak-anak, tapi kalau udah bawa bekal, bisa sekali-sekali jajan di sekolah, tapi harus disisihkan. Itu juga salah satu contoh hidup yang sederhana. Yang ketiga, yaitu membeli sesuatu barang sesuai kebutuhan kita. Di sini anak-anak, jika kamu berbelanja, belilah barang sesuai kebutuhanmu. Jangan berlebihan. Ya anak-anak, oke? Yang keempat, selalu membuat rencana barang yang ingin dibeli sesuai dengan kebutuhanmu. Sama seperti yang tadi yang nomor 3. Jadi sebelum berangkat ke supermarket, bisa kamu tulis dari rumah, apa ya yang saya harus beli. Sampai di supermarket, sudah tahu apa yang dibeli. Jadi tidak melenceng dari yang kita tulis itu anak-anak. Supaya apa? Supaya kita lebih hemat dan sederhana. Jika kita berlebihan, lebih baik kita menolong orang yang kesusahan. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita ya anak-anak. Ya, inilah dia contoh hidup sederhana. Biasakanlah hidup sederhana dari saat ini sampai kamu dewasa. Lalu rajin menabung. Oke? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang PKN. Jangan malas ya belajar. Semangat selalu, jaga selalu kesehatannya biar kita bisa bertemu kembali, belajar tatap muka. Harus patuh kepada orang tua di rumah. Selalu buat keluargamu gembira, senang kepada kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Oke anak-anak, dadah.